Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Ari Maulana dari kelompok 5 pengantar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Afrilia, dan yang kedua ada Warda Zakiah, dan yang ketiga ada Andi Nuraini, dan yang keempat ada Rani Dianingsi, dan yang kelima ada Arsetia Mega Putri. Dan tak lupa lah, saya Andi Ari Maulana sebagai jalan membuka diskusi kali ini. Nah, video diskusi kami ini membahas tentang aliran-aliran pendidikan, serta aliran pendidikan apa yang cocok pada di Indonesia ini, negara tercinta kita, Republik Indonesia. Penasaran aliran apa? Nah, tonton video ini sampai akhir. Yang pertama yaitu aliran empirisme atau environmentalisme. Aliran empirisme ini adalah aliran yang meningkatkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungannya, sedangkan pembawaan yang dibawa dari sejak lahir tidak diperhatikan. Johann Luke, filsuf Inggris yang mengembangkan paham rasionalisme pada abad ke-18, menyatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang kosong yang belum ditulis atau dikenal sebagai istilah tabula rasa. Teori ini mengatakan bahwa manusia yang lahir adalah anak yang suci seperti meja lilin. Dengan demikian, menurut aliran ini, anak-anak lahir ke dunia tidak mempunyai bakat atau pembawaan apa-apa, hanya sebagai kertas yang polos saja. Yang kedua, aliran animisme. Teori ini menentang teori empirisme dengan tokohnya seorang filsuf Jerman, Schwager, 1788 sampai 1660. Dikatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan yang akan berkembang menurut arah masing-masing. Keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Teori ini menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pendidikan tidak akan mempengaruhi perkembangan anak karena setiap anak telah memiliki pembawaannya. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Teori ini dipengaruhi oleh seorang filsuf Prancis, Jean Rawls. Ini berpendapat setiap anak yang baru dilahirkan pada hakikatnya memiliki pembawaan baik, namun pembawaan baik yang terdapat pada setiap anak itu akan berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat. Jean Rawls mengungkapkan segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam dan segala sesuatu menjadi jejak manakala ia sudah berada di tangan manusia. Agar seorang anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang lebih baik, anak tersebut harus disertakan pada alam, kekuatan alam yang akan mengajarkan kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran anak tersebut. Baiklah, yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu faktor pertama yaitu faktor bakat atau pembawaan, dan faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan dan pengalaman pendidikan. Inilah yang disebut dengan teori konvergensi. Nah, dalam teori konvergensi dibagi menjadi konvergensi atau penyatuan hasil dan kerjasama mencapai satu hasil, dan yang kedua yaitu konvergeren, yaitu menuju atau berkumpul pada satu titik pertemuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan aliran progresivisme. Nah, tokoh aliran ini adalah John Dewey yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan atau bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai alat dan kecerdasan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk hidup lainnya. Peningkatan kecerdasan menjadi tujuan utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai kesatuan jasmani, namun ada unsur rohaninya. Juga termanifestasikan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang aliran konstruktivisme.
aliran ini adalah Gambasta Vico, seorang epistemolog Italia, yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, sedangkan manusia hanya pengelolaan ciptaan tersebut. Tuhan mengetahui segala sesuatu, sedangkan manusia hanya bisa memahami apa yang dikonstruksi oleh Tuhan. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget melalui perkembangan kognitif yang menyatakan bahwa pengetahuan terbentuk dari interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungan. Nah, aliran konstruktivisme, progresivisme, dan humanisme paling sesuai dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini karena fokus pada pengembangan potensi siswa, pembelajaran aktif berbasis pengalaman, dan kemampuan membangun pengetahuan sendiri. Konstruktivisme membantu siswa mengolah informasi secara mandiri, progresivisme menekankan metode pembelajaran menarik dan relevan, serta humanisme mengembangkan potensi akademis, emosional, dan sosial secara holistik. Aliran-aliran ini mendukung pendidikan Indonesia yang berpusat pada siswa berbasis pengalaman, membangun keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis dan kreativitas, serta mendorong kemandirian dan pembelajaran seumur hidup. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 5 tentang aliran-aliran pendidikan pada masa sekarang. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.